Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Mahasiswa Pasaman berunjuk rasa, menyampaikan 5 tuntutan kepada anggota DPRD. Antisipasi sikap anti korupsi sejak dini, Jaksa memberikan pelajaran ilmu hukum kepada siswa SMA Negeri 3 Padang. Seorang ibu rumah tangga di Pasaman mengubah sampah plastik menjadi batu bata. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pejuang Rakyat menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD Pasaman pada hari Senin siang. Mereka menyampaikan 5 tuntutan, sebagaimana tuntutan mahasiswa secara nasional ke DPR RI. Antara lain, menuntut anggota DPR untuk mendengarkan aspirasi rakyat, reformasi di tubuh DPR RI, meninjau ulang pasal bermasalah di rancangan revisi KUHP yang sedang dibahas, pengesahan RUU perampasan aset, dan pembatalan tunjangan anggota DPR RI. Selain itu, mahasiswa meminta agar dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan DPRD Pasaman. Menurut mereka, sejak tahun 2018, DPRD Pasaman tidak pernah lagi melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan saat membuat perda. Mengutamakan 5 tuntutan, yaitu yang pertama ada menuntut DPR agar mengutamakan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat, mendorong reformasi DPR agar lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat, mendesak DPR RI untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap pasal yang dinilai bermasalah dalam RKUHP dan menunda pengesahannya hingga seluruh pasal-pasal kontroversial diselesaikan, mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengesahkan RUU perampasan aset, dan menuntut DPR RI membatalkan kebijakan tentang kenaikan tunjangan DPR RI. Menanggapi tuntutan mahasiswa, DPRD Pasaman memastikan akan meneruskan aspirasinya ke DPR RI. DPRD Pasaman juga berjanji akan melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan. DPRD juga mengapresiasi aksi damai yang dilakukan puluhan mahasiswa. Ya, tadi telah kita dengar ada 5 aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa yang akan kita sampaikan ke pusat. Tentu ini kita sampaikan, kita sepakat dan setuju, dan sesegera mungkin dengan waktu yang telah ditentukan kita akan sampaikan ke pusat mana yang kewenangan pusat, dan pada intinya rata-rata seluruhnya itu adalah kewenangan pusat, mana yang kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten tentu akan kita tindak lanjuti. Aksi berjalan damai di bawah pengawalan polisi. Setelah menyampaikan aspirasinya, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Jadi pikirkanlah selalu yang indah-indah, pikirkanlah selalu yang keren-keren. Program Jaksa Masuk Sekolah di Sumatera Barat terus berlanjut. Kali ini, giliran SMA Negeri 3 Padang yang didatangi aparat jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumbar, Selasa. Tidak tanggung-tanggung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat langsung memberikan materi pengenalan hukum, khususnya bahaya korupsi kepada para siswa di dalam kelas. Melalui program ini, para siswa ditanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan integritas sejak dini untuk menolak praktik koruptif. Sebab ilmu yang diberikan kepada siswa sejak usia dini ini akan berbekas dalam ingatan siswa hingga mereka dewasa nanti. Terlebih, jika sebagian dari mereka menjadi pejabat atau pengusaha, maka diharapkan mereka tidak terjerumus dalam perbuatan koruptif yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Para siswa SMA 3 Padang menyimak dengan tekun materi hukum dan anti korupsi yang diberikan para jaksa. Siswi SMA 3 Padang mendukung penuh program Jaksa Masuk Sekolah karena mereka memperoleh ilmu tentang korupsi dan bahaya yang ditimbulkannya. Mereka juga meminta agar jaksa memberikan materi serupa ke seluruh sekolah SMA sederajat di Sumatera Barat.
belajar hukum sedini mungkin untuk biar kita tuh bisa kita jadikan acuan di masa depan agar kita terhindar dari sikap korupsi. Kami diajarkan dengan dasar-dasar hukum dan kami juga diajarkan bahwasannya kalau kami ingin menjadi pejabat, kami tidak boleh melakukan korupsi karena banyak di Indonesia pejabat di Indonesia yang melakukan korupsi. Kejati Sumbar mengatakan pihaknya menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada para siswa. Dimanapun seseorang bekerja, baik di pemerintahan maupun swasta, jika ia tidak jujur, maka potensi korupsi akan terbuka lebar. Mereka bahwa korupsi itu intinya kejujuran. Kalian bekerja dimanapun, di sektor swasta maupun di pemerintahan, korupsi bukan hanya menjaring orang-orang yang bekerja di pemerintahan, bisa bekerja sama juga dengan pihak swasta. Jadi kita tanamkan bahwa mereka suatu saat kerja dimanapun, yang ditemakan adalah keterbukaan, mempunyai prinsip serta kejujuran. Program Jaksa Masuk Sekolah ini telah berjalan selama 1 tahun dan akan terus dilakukan agar generasi bangsa masa datang yang kelak menjadi pemimpin negeri ini bisa berkarya tanpa melakukan korupsi. Robiham melaporkan dari Padang. Kreatif. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, mengolah sampah plastik menjadi batu bata. Sedikit demi sedikit, ibu rumah tangga di Lubuk Sikaping ini mengumpulkan sampah plastik, kemudian diolahnya menjadi batu bata. Proses pembuatan batu bata ini menggunakan alat seadanya. Sampah plastik yang sudah terkumpul dilebur menggunakan kuali dengan api. Kemudian, plastik yang telah meleleh dan melebur ini dicampurkan dengan pasir. Setelah itu, dimasukkan ke dalam cetakan sehingga menjadi batu bata. Ide ini muncul saat ia menjadi petugas sortir saat melipat surat suara untuk pilkada. Sampah plastik yang banyak dibawa pulang untuk diolahnya. Batu bata yang dia buat dipakai untuk melanjutkan pembangunan rumahnya yang belum selesai. Kini, batu bata yang dibuatnya baru sekitar 50 potong. Meskipun belum mencukupi dari jumlah bata yang dibutuhkan, namun ibu rumah tangga ini tetap berkomitmen untuk terus membuat batu bata. Batu bata ini rencananya untuk memperbaiki rumah kami yang belum jadi. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa suatu saat nanti. Kalau pembuatan dari apa nih? Dari sampah plastik dicampur dengan pasir. Sebelum dicampur pasir itu dilebur dulu. Setelah melebur baru dicampur pasir, dicetak. Itulah bata plastik. Dalam 2 kg plastik yang terkumpul, bisa diolah menjadi 3 potong batu bata. Selain menjadi barang yang berguna, pemanfaatan plastik bekas ini juga bisa mengurangi sampah plastik. Ide kreatif ini selayaknya bisa dijadikan contoh dan diproduksi dalam jumlah besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Sebanyak 13 unit kamar kos dan sebuah rumah hunian ludes terbakar di Jorong Kuburajo 5 Kaum, Tanah Datar, pada Senin siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena kondisi rumah berada dalam keadaan kosong, ditinggal penghuninya yang beraktivitas. Berdasarkan informasi di lapangan, api awalnya berasal dari bagian belakang rumah atau dari salah satu kamar kos. Meski demikian, penyebab utama kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Api baru bisa dikendalikan 2 jam kemudian, setelah Dinas Pemadam Kebakaran Tanah Datar mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan dibantu 2 unit mobil BPBD dan PDAM. Peristiwa ini menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Kami menurunkan 4 unit, 3 unit damkar, 1 unit BPBD dan 1 unit PDAM. 1 buah rumah hunian dan 13 rumah kos-kosan. Tetapi sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Perkiraan kerugian sekitar 1,5 M. Antisipasi kejadian serupa, Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau warga dan pemilik
maupun penghuni kos untuk lebih berhati-hati saat bepergian, perhatikan listrik dan kompor. Selain itu, pemilik kos-kosan juga diminta untuk menyediakan racun api. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.